Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul di SDN 14 Tempilang di ruangan kelas 3 dalam acara diseminasi Guru Penggerak Angkatan 10 Ibu Minarni SPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan menyampaikan kegiatan hari ini, yaitu pertama sambutan, yang kedua penyampaian materi, ketiga penutup. Untuk membuka acara kita pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya acara sambutan yang akan disambut oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Tempilang. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir di ruangan yang sederhana ini dalam mengikuti diseminasi modul 414 budaya positif Guru Penggerak Ibu Minarni. Salawat seiring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkah Allah beserta para sahabatnya sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini ini merupakan pertama kali sekolah kita mengadakan acara-acara seperti ini, yang mana guru penggerak ini merupakan guru penggerak yang pertama di sekolah kita. Jadi kita ucapkan sangat-sangat berterima kasih karena Ibu Minarni dulu lulus dalam guru penggerak. Jadi kedepannya kita hanya mengimbaukan supaya untuk mengikuti guru-guru yang lain untuk mengikuti perjalanan beliau, yang mana perjalanan ini sangat-sangat menentukan bagi kita ke depannya, sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa berubah dengan kegiatan yang sekarang, diseminasi ini. Kemudian dari acara ini dapat membantu kita untuk berubah, membantu kita untuk maju ke depannya. Jadi jangan sampai kita sebelum berjuang lah minder lu, takut. Jadi jangan sampai kita takut dulu, karena suatu proses pembelajaran itu tidak mungkin langsung lahtar, langsung bagus. Sama datang Pak pengawas ya. Jadi proses itu tidak mungkin langsung bisa tahu. Jadi sebagaimana kami telah menjalani PPG dulu, banyak kawan-kawan yang merasa tidak sanggup dengan proses berjalannya, dengan materi yang penuh dan tugas yang penuh.
banyak kawan-kawan yang tidak sanggup. Tetapi kalau dijalankan, diikuti, maka di situ banyak kita mendapatkan ilmu. Jadi kedepannya saya sebagai kepala sekolah sangat menganjurkan sekali kepada guru-guru yang lain, tidak terkecuali cuma guru Ibu Minardi saja. Kan angkatan 11 juga sudah lulus kita, alhamdulillah. Jadi sudah menyusul satu lagi, Ibu Christine. Jadi kedepannya Ibu Ria, Ibu Juria, Pak Wahyu dan Pak Tami juga menyusul. Jadi jangan sampai kita itu diam di tempat. Apa yang diberikan orang itu yang kita kerjakan. Jadi kita itu harus berubah, mencari perubahan-perubahan supaya kita itu membantu sekolah kita bisa maju seperti sekolah-sekolah yang lain. Jadi di sini saya sebagai kepala sekolah di SDN 14 Tempilang sangat menganjurkan, sangat menyuruh guru-guru, sangat mendukung guru-guru yang lain menjadi seperti Ibu Minarni. Karena dengan adanya Ibu Minarni di sekolah kita sudah ada contoh bagi kita kalau kita sudah ikut guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi jangan takut. Kita harus mencoba untuk perubahan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat berguna bagi kita. Dan kemudian ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh guru penggerak Ibu Minarni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Tempilang, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 14 Tempilang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu sudah hadir di acara diseminasi modul 1.4, yaitu saya akan menyampaikan atau menerapkan budaya positif. Bapak Ibu mohon maaf, di sini saya bukan menggurui atau mengajari, tetapi di sini kita sama-sama belajar. Karena saya di sini hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, di sini ada 3. Saya sendiri Minarni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 14 Tempilang. Sedangkan yang tengah itu ada Ibu Ilva sebagai fasilitator saya yang berasal dari Belitung. Selanjutnya ada Ibu Ratna sebagai pengajar praktik yang berasal dari Kelapa. Di sini Bapak guru hebat, di sini kita sama-sama belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di lingkungan SD negeri kita, khususnya SD Negeri 14 Tempilang. Tujuan pendidikan, kita ketahui bahwa
Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita. Beliau menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya di sini bahwa kita sebagai guru itu menuntun, membimbing anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan agar mereka dapat kembali ke kelompoknya. Jadi kita sebagai guru bukan menuntut ya Bapak Ibu. Selanjutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kita ketahui bahwa anak itu berbeda-beda ya Bapak Ibu potensinya, bakatnya, karena anak-anak tidak sama. Selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kita menuntun anak, jika kita menanam biji jagung, kita tidak berharap anak tersebut akan menghasilkan padi. Di sini maksudnya bagaimana kita merawat, membimbing, memupuk biji jagung tersebut menjadi jagung yang berkualitas. Selanjutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita menuntun anak-anak agar mereka mencapai minat dan bakat mereka. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru itu membimbing, menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya. Kita zaman sekarang tidak sesuai lagi kita tuntun anak dengan zaman dahulu kala, karena zaman sudah terus berubah. Selanjutnya, berpihak pada anak. Ya, tentu kita ketahui bahwa dalam pembelajaran itu Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pembelajaran itu berpihak pada anak, student center. Selanjutnya, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Bapak Ibu guru hebat, siapa yang ingin berpendapat budaya positif itu apa dan contohnya yang telah kita terapkan di sekolah? Kan kita sudah menerapkan kan setiap hari. Apa contoh kecilnya saja? Ya, baiklah, saya coba Ibu Juria ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, menurut Ibu budaya positif itu apa? Kemudian contoh yang sering kita terapkan di kelas saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya kalau prakteknya, tapi ini kalau pengertiannya kan mungkin saya nggak ke arah sana. Tapi kalau kemudian prakteknya langsung, budaya positif itu sepele kita anggap. Contohnya sebenarnya kalau kita setiap hari Senin upacara kan, kita upacara itu kan setelah upacara anak langsung bubar, tapi kita salam-salaman, salawatan bersama. Berarti itu salah satu contoh budaya positif. Sebanyak sepele mungkin kita anggap sepele, tapi kalau kita setiap hari kita terapkan, kita lakukan, kemungkinan anak-anak ini kan terbiasa dari SD sudah budaya sepele kita anggap tadi ringan tapi bermanfaat, baca, melanjut ke SMP dan seterusnya. Salah satu mungkin ke arah adab lah, mungkin kalau kembali ke agama. Yang lainnya misalnya kalau pas kita baris berbaris sebelum masuk kelas, seharusnya kan kita siap dulu salaman dulu kan,
demikian, mungkin ada kawan-kawan yang lain ingin menambahkan. Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Juria. Benar sekali ya, bahwa sebenarnya kita sudah menerapkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang telah kita terapkan di sekolah, mulai dari misalnya datang ke sekolah, gurunya menyambut siswa di depan pagar kan, mereka salaman, kemudian masuk kelas, memulai pembelajaran dan menutup pembelajaran dengan melakukan doa. Itu semua sudah budaya positif Bapak Ibu. Baik, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi siswa yang menerapkan budaya positif, mereka akan memiliki rasa yang muncul dari dalam diri, bukan dari luar, sehingga mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di sini bahwa yang muncul dari diri sendiri bahwa kita memiliki kontrol diri kita sendiri. Diri kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya inti yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan. Dan yang terakhir, 7 segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma baru, yakni membangun budaya positif di mana sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini saya minta untuk Bapak Ibu bersebelahnya, ada yang sebagai A sebagai kontrol, yang sebagai B adalah stimulus respon. Yang A, yang menjadi A, mengepalkan tangan bahwa anggap saja yang Ibu Bapak kepal tadi sangat berharga bagi Bapak Ibu. Yang temannya B itu boleh merayu, jika tidak dapat dirayu boleh dipaksa. Terbuka tidak tangannya? Coba Bapak Ibu lakukan. Salam, duduk. Ayo. Coba kepal. Satu ngepal, yang jadi A ngepal, yang jadi B merayu untuk membuka kepalan tadi. Anggap saja yang Ibu Bapak kepal itu berharga. Sudah? Ada tidak yang terbuka kepalannya? Tidak ya. Semuanya bahwa Ibu Bapak anggap dirinya itu adalah yang bisa mengontrol diri, tidak terpengaruh oleh orang lain. Ya, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol yang telah kalian praktek tadi. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jika sebagai stimulus respon
dengan kita. Tetapi jika teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jika teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan, gagal. Setelah dipaksa, dirayu, tidak bisa, kemudian terjadilah pemaksaan. Jika teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau stimulus respon, dia beranggapan bahwa ada menang, ada kalah. Jika teori kontrol, model berpikirnya semuanya sama. Jika menang, menang. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bisa jadi mereka melakukan disiplin karena keterpaksaan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi ini dari dalam diri, bukan terpengaruhi dari luar. Nilai-nilai kebajikan ini salah satunya yang ada pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi tumbuh penerapan disiplin tadi dari dalam diri tanpa ada imbalan, memberikan hadiah atau reward tanpa ancaman ataupun hukuman. Ini maksudnya muncul dari dalam diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan dasar manusia salah satunya ingin merasakan diterima baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, penguasaan. Keempat, kebebasan. Terus yang terakhir, kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Di sini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 90, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Ibu Bapak lakukan? Menurut Ibu Bapak, kira-kira alasan Agus melakukan hal tersebut apa? Dari 5 kebutuhan dasar tadi, si Agus ini ingin kebutuhan apa?
Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Ibu Kristina. Bertahan hidup, yang pertama bertahan hidup, kemudian cinta kasih atau diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Jadi kebutuhan Agustin tadi apa? Ya, silahkan Ibu Kristina. Baiklah, saya akan menanggapi dari kasus ini. Di sini kasusnya Ibu Ani, guru kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus. Seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi masalah situasi ini seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut saya, sebagai seorang guru dari kelas 6, beberapa anak di kelas saya mungkin meminta makanan dari temannya, seperti itu ilustrasinya. Di sini, menurut saya yang dilakukan Agus, dia merasa memiliki kekuasaan di kelas tersebut. Nah, yang kita lakukan dalam kasus ini, pertama kita mencari titik permasalahan pada siswa tersebut, apa yang mendasari dia melakukan hal itu. Misalnya, apakah dia belum sarapan di rumah, ataukah dia tidak disiapkan makan untuk pergi ke sekolah, ataukah dia tidak memiliki uang untuk ke kantin, ya, untuk mendapatkan makan siang. Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Setelah kita tahu bagaimana yang dilakukan dia di kelas, barulah kita melakukan pendekatan secara empat mata. Dia dari siswa tersebut kepada saya, bagaimana kita memberikan pengertian bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Itu kita lakukan dengan memberikan sesuai dengan teori maupun stimulus respon yang kita disampaikan tadi. Bagaimana kita harus berpihak kepada siswa agar dia itu mampu menerapkan budaya positif, sehingga hal-hal baik dapat dia lakukan, sehingga tidak terjadi lagi begal makan mungkin kalau misalnya di kelas, biar tidak ada lagi seperti itu dan mereka bisa berbagi makanan dari teman di sini dengan teman di sini. Begitu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pendapat Ibu Kristina. Benar sekali ya, bahwa dari kasus-kasus atau dari masalah-masalah anak lain dari ini juga, bahwa kita sebagai guru harus mencari tahu dulu apa permasalahan anak tersebut melakukan hal sedemikian. Nah, sekarang dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan apa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang Agus butuhkan. Jika jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan Agus bertahan hidup. Jika jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang Agus inginkan adalah cinta dan kasih, kebutuhan untuk diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, jika Agus mengatakan bahwa ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, jadi kebutuhan yang ingin Agus penuhi yaitu penguasaan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat, jika Agus menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal yang ibu dia berikan tanpa ada pilihan, maka kebutuhan yang Agus inginkan yaitu kebebasan.
Yang terakhir, jika Agus menjawab karena ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya telah diambil oleh Agus, maka kebutuhan Agus adalah kesenangan. Gitu ya Bapak Guru. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi yang muncul dari luar atau ekstrinsik. Jadi siswa yang melakukan disiplin, misalnya membuang sampah, mungkin saja ia karena takut. Selanjutnya, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga motivasi yang muncul dari luar, ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maksudnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, sekarang ini merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri atau ekstrinsik. Selanjutnya, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, dengan memberikan hukuman. Dengan memberikan hukuman, apa yang akan didapatkan oleh murid? Yang pertama, mereka merasa menyakitkan, mereka merasa tidak nyaman, mereka juga merasa takut. Dan yang keempat, murid menyembunyikan kesalahan mereka. Yang kelima, memaksa. Dan yang terakhir, murid menjadi lebih rendah diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, dengan memberi penghargaan. Jika kita memberi penghargaan kepada siswa, akan berdampak tidak efektif, merusak hubungan, adanya sifat iri, mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau tadi identitas gagal, sekarang identitas suksesnya. Yang pertama, konsekuensi. Dengan memberikan konsekuensi, yang akan berpengaruh adalah penguatan jangka pendek, belum jangka panjangnya. Kemudian kedua, perlu monitoring keberlanjutan. Kemudian stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu konsekuensi. Sekarang konsep konsep disiplin dengan identitas sukses dengan pemberian restitusi. Apa yang akan berdampak? Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, murid menghormati dirinya. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang keempat, teori kontrol, bahwa hanya dirinya sendiri yang dapat mengontrol mereka. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya.
ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ibu bapak sebenarnya sudah pernah belum mendengar kata restitusi, segitiga restitusi? Kalau saya jujur saja selama pendidikan guru penggerak inilah baru saya mendengarnya. Ya Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar. Selanjutnya, pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi dengan tahapan restitusi ini kita bukan langsung menyalahkan siswa yang membuat kesalahan, tetapi kita mencari tahu dulu apa alasannya, kemudian mencari solusinya. Selanjutnya ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun siswa dapat belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada perbedaan dengan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR dengan menggunakan 3 tahapan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika menggunakan hukuman, maka guru akan berkata, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru menghukum siswa tersebut dengan lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Ini hukuman. Kemudian apa yang berpengaruh? Guru marah dan murid menjadi takut. Itu dengan menerapkan hukuman. Kemudian jika dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Apa pengaruhnya? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi masih ada rasa keterpaksaan atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh siswa. Kemudian jika dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Apa yang berpengaruh? Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan dalam pemecahan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kemudian ini ada tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, apa kira-kira Ibu Bapak? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, kan itu. Jadi ini hukuman apa konsekuensi? Ya. Hukuman apa konsekuensi? Ya, ini adalah hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya, ini adalah hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk
push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masa COVID kemarin ya. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman karena melibatkan fisik kan. Kemudian 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Ya, ini adalah konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Iya, ini juga adalah konsekuensi. Kemudian yang ketujuh, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak, yang ini lupa tidaknya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi atau hukuman? Ya, ini adalah hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah konsekuensi Ibu Bapak karena aktivitas fisik ini memang ada pada pelajaran olahraga. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama. Boleh jadi anak tersebut jika diberikan hukuman, mereka akan merasa dendam kepada gurunya. Jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Pada hukuman akan terjadi paksaan, sedangkan konsekuensi terjadi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian dengan hukuman konsep diri yang buruk, jika konsekuensi konsep diri yang baik. Lah, selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dengan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya kita memasuki 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang kelima, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Selanjutnya, contoh penerapan 5 positif kontrol. Dengan kasus siswa tidak memakai topi saat upacara. Apa yang dilakukan jika menggunakan 5 posisi kontrol? Maka penghukum, gurunya akan berkata, dasar kamu anak bandel, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan barisan. Itu sebagai penghukum. Jika berbuat salah, membuat rasa bersalah, maka gurunya akan berkata, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa banget
sama kamu. Itu membuat anak menjadi rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, jika guru sebagai teman, ia akan berkata, ayolah yang tertib berseragam, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi kedepannya harus diperbaiki. Itu sebagai teman. Jika sebagai pemantau, guru akan berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dengan pemantau ini juga anak merasa tidak nyaman, ya. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer, maka guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak tersebut dapat mengatakan apa alasan alasan anak tadi tidak memakai topi saat upacara, kemudian bagaimana nantinya ia memperbaiki kesalahannya. Itu jika guru sebagai manajer. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa perbedaannya Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, siapa yang ingin berpendapat? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, dipersilakan. Baik, saya ingin mencoba menjawab kenapa alasannya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Karena biasanya kan kita bikin itu peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini sesuatu hal yang wajib kita yakini, yang harus kita laksanakan, dan yang harus kita patuhi juga sesuai dengan apa yang kita yakini. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh guru, ya, oleh guru, yang dibuat oleh guru dan dipatuhi oleh siswa. Jadi peraturan kelas itu dibuat oleh guru dan dia harus dipatuhi oleh siswa. Dan ketika siswa itu tidak mematuhi peraturan kelas itu, maka dia akan mendapat konsekuensi atau hukuman apabila dia melanggar. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini, kalau menurut saya, keyakinan kelas ini apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang kita yakini, yang kita lakukan di kelas itu menurut kita benar, baik, itu yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru maupun siswa. Nah, ketika kita tidak meyakini keyakinan yang telah kita buat bersama tadi, maka kalau menurut saya di situ sudah hilang, ya, satu hal yang kita yakini menurut kepercayaan kita. Misalnya kalau keyakinan kelas, misalnya di situ mengenai mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran maupun kedisiplinan di dalam kelas. Jadi tidak perlu lagi kita sebagai seorang guru tidak perlu lagi ngasih tahu siswa, oh lihat ini seperti peraturan ya. Kalau peraturan harus kita kasih tahu dulu. Nah, kalau keyakinan ini tidak perlu lagi kita kasih tahu, kita tunjukkan, karena itu sudah menjadi kepercayaan masing-masing, baik siswa maupun guru tadi. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada yang lain yang mau menanggap, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak kami atas pendapatnya. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jika peraturan kelas itu hanya dibuat oleh dari sekolah atau gurunya sendiri, sedangkan keyakinan kelas dibuat oleh atas kesepakatan antara murid dan gurunya. Kemudian keyakinan kelas tadi berisikan nilai-nilai kebajikan. Kemudian akan sama-sama antara guru dan siswa meyakininya dan mengaplikasinya di sekolah maupun di luar sekolah. Ini ada contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Jika peraturan kita menggunakan helm itu karena hanya takut ditilang, itu jika peraturan. Jika keyakinan, maka kita menggunakan helm itu untuk diri kita sendiri. Bagaimana? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita di sekolah memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Jika peraturan, kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya. Sedangkan jika keyakinan bahwa membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan sekolah. Kemudian, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, pernyataan abstrak. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya harus yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, materi kita yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki keyakinan dari dalam diri sendiri atau internal. Jika menstabilkan identitas, pertanyaannya boleh, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, tetapi temanmu atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Jika validasi tindakan yang salah, maka guru akan berkata, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan tindakan yang salah tadi. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan, maka guru akan menanyakan kepada anak nilai-nilai apa yang telah kita sepakati.
Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan bagaimana untuk kamu memperbaiki masalah anak tadi? Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kita nonton sebentar, Bapak Ibu. Terus pertama, Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Dika terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya nyampe, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika. Dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mina dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Kasus kedua, Ajis sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ajis, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Ajis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ajis, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Jis, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Ajis, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Aziz, kelas 8B. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Baiklah Bapak Guru hebat, itu tadi adalah video kasus, ada 2 kasus dengan menggunakan penyelesaian masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, berakhir sudah materi penerapan modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada salah kata ataupun menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mirnani selaku guru penggerak kita untuk telah berbagi praktik baik dari kegiatan guru penggerak angkatan 10. Dan terima kasih kepada Bapak guru hebat yang telah berantusias mengikuti kegiatan ini. Marilah kita terapkan budaya positif di sekolah kita dan agar sekolah kita menjadi lebih maju. Untuk kegiatan hari ini kita tutup sampai di sini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu kasih double tip. Nanti hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah aturan yang kita semua sepakati, terus kita yakini, yang harus kita terapkan di dalam kelas maupun di sekolah kita. Ibu akan membagikan kertasnya. Tahu nggak cara ngisinya? Contohnya misalnya jagalah kebersihan kelas, kan? Itu contohnya ya. Sudah? Sekarang Ibu bagikan. Ingat tulisnya, lemnya ke belakang ya, jangan sampai salah. Lemnya misalkan lemnya begini, nah, tulisnya kayak gini, lemnya harus di atas, memudahkan untuk ketika menempelnya. Yang sudah silakan ditulis, ya silakan buat keyakinan kelasnya. Tulis. Jika sudah selesai nanti tempel di papan tulis kita. Satu-satu ya, dimulai dari Haikal. Coba buka langsung lemnya. Tempel di sini.
Jangan makan di dalam kelas. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mencontek, menjaga kebersihan, berarti ada 2. Jangan makan di dalam kelas. Tidak boleh ngomong di dalam kelas, tidak boleh berbicara di dalam kelas. Jangan ngobrol. Kemudian tidak bermain di dalam kelas, jangan ribut di dalam kelas. Jangan berlari di dalam kelas. Tidak boleh bermain di waktu belajar. Jadi ada berapa? 6 kelompok. Berarti ada 6 keyakinan kelas kita. Yang pertama, jangan makan di dalam kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, tidak menyontek. Kemudian yang keempat, jangan makan di dalam kelas. Oh, ini tadi ya. Berarti ada 5. Tidak boleh ngomong saat guru berbicara. Keempat, kemudian